أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Masyari. Mudah-mudahan kita munajat memohon kepada Allah agar beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Hasan Basri, yang dalam hal ini diwakili oleh putra beliau Al-Ustaz Kamaluddin. Benar ya? Mudah-mudahan walaupun rada kecil lumayan batu api. Dia mau udah bisa hajat, kita mah gede juga masih tembolok, belum bisa hajat. Kalau dia mau udah bisa hajat dan ngawinin adenya, ya, emang orang kadang-kadang yang kecil begini yang rada susah dianinnya, susah dikalahinnya. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI beserta Polri, bapak-bapak hadirin, wabil khusus kepada besan, baik besan yang muda maupun besan yang udah rada lama. Insyaallah mudah-mudahan. Dan kedua mempelai, walaupun udah 3 bulan ya. Ini biasanya kalau orang nikah itu ada farhu syahrin. 3 bulan emang itu kuatnya, farhu syahrin, bulan madu. Setelah farhu syahrin nanti ada kasru zahrin. Setelah itu baru husnu dahrin. Bulan madu 3 bulan, kasru zohrin mulai patah pinggang, gini ngidam segala macem, tuntutan banyak, kerjaan belum ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bini ngidam kan kagak boleh diaru-aru. Dia mintanya apa ya kudu turutin aja udah. Emang alasannya udah gampang, ntar kalau kagak turutin ngiler bocah. Akhirnya mau kagak mau, jam 2 nyari es krim ya, mulai patah pinggang ya. Dan nantinya husnu dahrin, nyesel selama-lamanya. Itu bagi orang yang menikah tanpa ada persiapan. Makanya kan nikah ada yang haram hukumnya, ada yang sunnah, ada yang wajib hukumnya. Insyaallah mudah-mudahan kedua mempelai kita pada saat ini kita bertasyakur di rumah kediaman Bapak Kiai Haji almarhum Kiai Haji Hasan Basri. Mudah-mudahan adalah calon keluarga yang insya Allah akan menelurkan generasi-generasi yang memiliki akhlak mulia, generasi yang memiliki intelektual tinggi, generasi yang bisa diharapkan dalam rangka li'a'la'i kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang pernikahan, ya, ini mudah-mudahan masih bisa nyangkut karena pada dasarnya nasihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr tidak hanya ditujukan buat pengantin baru, tapi pengantin yang udah rada lama-lama kayak kita juga masih manfaat mudah-mudahan. Justru malah kadang-kadang harus dicas yang pada tua kita nih, ya baterainya udah pada lemot gitu ya, dicas ya, kayak HP begitu ya. Maklum bisa jadi ada yang nanya tadi dari belakang, ganti baterai nggak Tat? Gitu kan ya. Tanggung ganti baterai mah, handphonenya ganti. Iya, handphonenya ganti ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Emang pernikahan itu satu misteri yang dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang. Dikata susah ya orang pada mau ya. Dikata gampang banyak yang gagal ya. Banyak orang yang gagal dalam membangun kehidupan rumah tangga, padahal kalau kita lihat kayaknya orang nggak pantas gagal. Sebab apa? Pinter-pinter. Kemudian dilihat apa lagi? Hartanya juga banyak. Kemudian dilihat ganteng dan cantik, apa yang kurang? Tapi kenapa mesti gagal dalam membangun kehidupan rumah tangga? Inilah yang kemudian kelihatannya gampang, tapi susah. Masing-masing kita dalam membangun kehidupan rumah tangga ujiannya beda-beda. Ya. Ada yang habis nikah duit kagak punya, ada. Banyak banget. Ya, ada yang habis nikah kagak punya duit sama sekali, ada yang habis nikah langsung enak, ada. Habis bagaimana? Ya dia pas dia menyesuaikan apa yang Rasulullah perintahkan. Kalau nikah cari yang cakep, yang kaya. Dapat bininya cakep, anak orang kaya, rumah udah disediain, usaha udah disiapin, subhanallah, kan enak gitu. Mentakut-takut bangkitannya doang besok gitu. Bangkitannya doang baik-baik, bisa nyublek kita urusannya kan gitu. Lah kalau dikata gini, lu kemarin mau kolor doang, itu bangkitannya terbalik ukurannya, kita nyublek. Membangun kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi masing-masing berbeda ya. Makanya pengalaman keluarga kita, pengalaman kehidupan rumah tangga kita, kalau kita akurin beda-beda. Nggak ada yang akur. Ada yang bininya lewer sesetanan, ada. Kalau bicara bini lewer mau udah kagak aneh. Bini lewer bilanginnya susah. Bagaimana Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika ada sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar, mau ngaduin kelakuan bininya nyonyor bacotnya. Iyalah begitu nyonyor. Kan bini ada yang diam, ada yang nyonyor. Itu dia datang ke rumah Sayyidina Umar, di antara mau masuk apa kagak tuh dia. Mutasyakkak baina dukhuli wal insiraf. Ragu masuk apa kagak ini. Itu dia jedok aja depan rumah Sayyidina Umar. Dia jedok dah depan Sayyidina Umar. Kala itu Rasul udah nggak ada, udah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar udah jadi khalifah, di depan rumahnya jedok aja tuh. Ngitung kancing kali itu, masuk kagak, masuk kagak, masuk kagak. Akhirnya udah dah tuh, dia tinggalin. Pada saat dia meninggalkan rumah Sayyidina Umar, Umar melihat, dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Tal, ke sini." Bahasa kitanya, emang lu mau kemana? Tadi mau kemana emang ceritanya? Ceritanya saya pengen ke rumah Tuan. Terus ini kagak jadi, niat saya mau ke rumah Tuan, mau ngaduin bini saya. Bini saya rada nyonyor. Wah pokoknya hati saya nggak pernah adem dah dengerin dia. Ngomel mulu.
Lah terus kagak jadi, bagaimana saya mau ngadu? Saya nyampe di rumah tuan, bini tuan lagi ngomel. Loh, Sayyidina Umar bininya ngomel. Bayangin siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Kagak ada. Lion of the Sea. Itu julukan yang luar biasa, singa padang pasir. Sayyidina Umar. Bininya ngomel. Makanya orang biar kumisnya baplang kayak setan. Ada gitu kali ya. Baplang tuh kumisnya. Itu kalau di kantor galak ke setanan. Agak ada yang berani sama dia, jalannya udah nenggreng begini. Lah di rumahnya mah itu dipelintir-pelintir kumis sama bininya. Iya. Waduh, kadang ada yang kayak begitu. Ya, itu cobaan. Akhirnya ini menjadi bukan hadis, ini jadi asar. Kalau hadis dari Rasulullah, ini dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, seorang suami yang sabar dengan lagu sama laga bininya. Laki sabar sama lagu bininya, maka Allah berikan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Jadi laki yang bininya apa? Yang laki bininya lewer banget, dia sabar. Itu kayak Nabi Ayub pahalanya. Kumpulin aja pahala. Kumpulin aja, biarin. Bini mau ngomel mau ngapa biarin aja dah. Iya, biarin aja, kantongin aja udah, lelepin aja dah omelannya. Masya Allah. Bukan kagak berani laki mah kita, bukan kagak berani, malu. Bukan kagak berani, malu. Kita jitak perempuan. Kita biarin aja kadang-kadang nyelatonin nih bini. Nah, makanya kan perempuan itu kayak pohon. Pohon kalau mau diengkuk dikemanain aja bisa. Ya, selagi masih bisa diengkuk. Man kudu hati-hati. Kalau ngengkuknya kebangetan keras, patah tuh pohon. Runyam urusan. Bisa-bisa iseng kita malam. Iya kalau ada yang mau lagi sama kita, kalau kagak emang perempuan dia doang yang mau sama kita gitu ya. Itu kalau kebangetan keras, patah pohon itu. Tapi kalau kagak kita engkuk bener-bener, itu pohon jeplat muka kita, habis digampar sama dia. Itu perempuan begitu, misteri perempuan kayak gitu. Karenanya kesabaran menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh orang yang akan membangun kehidupan rumah tangga. Sabar. Ketika Rasulullah sedang menghadapi sakarat, Rasul nyuruh Aisyah bininya untuk nyuruh babanya jadi imam. Tuh. Pernah baca kisah ini, Pak? Nabi sedang akan sakarat, Rasulullah akan meninggal. Rasul udah nggak sanggup lagi ke masjid untuk jadi imam, nyuruh bininya Aisyah bilangin babanya suruh jadi imam. Itu sampai 3 kali Nabi nyuruh. Aisyah disuruh bilangin babalnya, bilangin baba suruh jadi imam, sampai 3 kali, bayangin. Lambangnya apa? Nggak ada badel. Nabi itu nyuruh Siti Aisyah, nyuruh bapak bilangin suruh jadi imam. Udah kagak sanggup, bahasa kitanya melek aja. Ya ada alasannya sih, kata dia, bapak mah kalau jadi imam nggak bakal bisa. Sebab kenapa? Jangankan satu ayat dibaca sama bapak, sehuruf dibaca air matanya udah ngerojok. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu modelnya. Baca Quran dia mah kagak bisa, apalagi buat jadi imam, itu udah nggak bakal beres urusannya. Ngapa? Saking bacaannya, jangankan satu ayat, satu huruf dibaca air matanya udah banjir. Kata Siti Aisyah, bapak mah kagak kuat, sono bilangin bapak suruh jadi imam, 3 kali. Itu Siti Aisyah bininya Rasul, apalagi bini kita yang kagak ada setai kukunya Nabi. Artinya apa? Kudu siap, bilangin bini kudu siap kita. Didik istri kita kudu siap, keluarga kita didik kudu siap. Karena memang cobaan ujiannya macam-macam, berbeda, tingkatannya pun berbeda. Kadang bini ustaz ada susah bilanginnya. Guru ngaji kadang-kadang bininya susah banget bilanginnya. Kita udah ngerurung-nurut dadanya, susah banget bini bilangin dia. Nah, itu kesabaran gitu ya.
kesabaran yang harus dimiliki oleh kita. Sabar ya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Urusan apanya pun, urusan rezekinya juga sabar. Lo orang aja mindahin cangkokan, kadang-kadang ngerumas dulu cangkokan, penting rumas. Daunnya pada rontok dulu, ntar baru nyemi. Justru malah bagus kalau habis kita pindahin tuh cangkokan. Rontok, rumas bagus. Yang bakal susah makan kagak rontok-rontok, hidup kagak. Rontok kagak. Yang lebih bahaya lagi yang nanam cangkokan udah ada buahnya, itu kagak berbuah lagi, dijamin itu. Kan ada cangkokan udah ada buahnya. Lo stres dia. Ya kebanyakan beban. Nah, makanya dalam hidup rumah tangga, apalagi baru kita miskin sedikit, rada susah sedikit, urusannya biasa. Jangan kemudian kita nyesel nikah. Saya tahu begini gua kagak kawin dulu. Jangan. Iya, nanti nyesel lagi. Denger nih yang nikahnya santri. Yang santri mah ujiannya banyak. Jangankan udah nikah, belum nikah aja ujiannya banyak. Saya dulu jadi santri juga. Saya bingung, disantrenin sama bapak saya, kata saya, "Mbak, nyantet pagi apa?" Kata saya, "Ntar jadi apa?" Itu saya nanya, "Jadi apa ntar, Pak?" "Kayaknya madesu ini, Pak, masa depan suram." Ya kan kagak ada, kalau lulusan dicari lulusan STM. Kan itu ada ya, lulusan SMEA. Kan kagak ada dicari lulusan pesantren bagian baca doa. Kan kagak ada itu. Iya. Saya pernah ada yang ngata begini, ya. Jadi ustadz, apalagi ustadz kecil-kecilan. Nih, di kampung nih, apalagi ustadz kecil-kecil. Emang ada ustadz gede-gedean kita kata. Apalagi ustadz kecil-kecilan paling ngarepin orang mati doang. Katanya begitu. Ujian amat ini. Dijabarin sama dia, ada yang meninggal, kata dia. Nah, udah aja saja sholatin jenazah. Di amplop emang goceng, kata dia. Ya nyampe mana ada yang ngeceng sampai begitu. Ngaji dah. Iya, kalau ngajinya orang kaya itu udah gak kebagian ustadz kecil mah. Iya, makanya ada lucuanan, ada orang sakit, udah lama sakitnya, orang kaya. Di sini ada orang miskin, sakit juga. Itu ambil, emang dasar ambil temaha, ambil temaha. Dia kagak nungguin yang susah, dia nungguin yang kaya. Yang kaya ditungguin sama dia. Nggak tahu yang kaya mah sakitnya bengek, lama matinya. Dia udah nuju hari belum mati ini. Waduh, kacau. Urusannya kadang begitu tuh. Masya Allah. Ngajiin paling juga bayangin, ya Allah, bini lu makan bakso kalau ada yang mati doang. Itu jadi santri begitu, Pak. Makanya nih, saya dengar santri juga. Waduh, emang ujiannya luar biasa berat. Insya Allah dicengin segala macem. Kita belagu bagaimana juga disalahin terus. Kita belagu bagaimana aja disalahin. Iya. Kita kan kepengennya ngabdi gitu ya. Kita ajarin bocah ngaji. Ngaji diajarin. Ngarep uang minyak katanya. Diceng terus. Tapi insya Allah, intang surullah yang surkum. Itu dah. Allah sudah janjikan itu. Kalau kalian membela agama Allah, akan dibela oleh Allah. Gitu. Kan begitu. Masya Allah. Pengalaman hidup yang saya rasain mungkin juga dirasain oleh para ustadz yang lain. Luar biasa sakitnya. Saya sampai dibilang ustadz tai. Ustadz tai lu. Ustadz tai. Bukan orang-orang yang bilang, bisa jadi dari puun saudara kita sendiri, ustadz tai kucing lo. Nyantren berapa tahun kuliah, punya ijazah sampai berderek. Nah, itu kan agak punya kerjaan apa-apa. Harapannya mungkin kok kata makali bangsa duduk di
di bangku empuk pakai dasi tuh digituin. Ya Allah, kagak setai. Emang saya rasain ketika saya punya anak pertama, kemudian apalagi udah punya anak pertama 5 bulan, ini bunting lagi aja. Ya bukan doyan, emang kita penghalangnya rada kurang. Ya kan kalau kita pakai kain, iya. TV jauh, kagak pakai remote. TV zaman dulu lo kan mindahin channel mulu, asal mindahin ke sarung-sarung. Lah hati-hati aja udah. Gara-gara mindahin TV doang, mindahin channel. Nah, itu kan kedangkrangan mindahin channel begitu ya, nyangkut bini. Channel kagak diterusin. Jadi aja udah urusannya. Bunting tuh bini. Ya, nah, anak baru 5 bulan bini udah bunting lagi. Ada yang ngata begini, Ustaz mah bininya terusnya ditidurin, disenggol aja bunting. Kita pernah peleng tuh orang. Lebih nih kita bunting, dia yang ribut. Ustaz bininya bunting, ada yang lu ributin no, yang kagak ada lakinya. Lepen gua ada lagi jongkrok. Masih dibahas juga, disalahin juga. Ustaz bininya bunting. Semua orang pada ngomongin Ustaz bininya bunting. Lah emang Ustaz banci. Orang ngomonginnya apa, mau dikasih makan apa ntar itu? Tuh, anak pertamanya ntar belum nyusunya dia pada ngecak dewek. Siapa yang nyuruh itu ngecak-ngecak Ustaz? Ntar belum nyusunya, belum nanti kalau sakit, lu ngitungin aja bodo amat. Padahal Allah janjikan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Itu Allah yang bilang, bukannya Ustaz. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ajak, perintah, bimbing, yuk kita bawa keluarga kita untuk melaksanakan salat, sabar dalam menunaikannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Janji Allah tuh dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benerin sembahyang kita, emang kagak ada kerjaan. Iya. Kan enak bocah minta duit juga kita lagi sembahyang, maju bocah kagak jadi. Asal lainnya bocah pada jajan ke sembahyang duha. Bocah minta, pas dia minta mamanya, "Ma, minta duit mah jajan, mau bapak lu sono." Pas disingkap aja tuh, apa namanya? Tutupan hordeng begini, bapaknya lagi sembahyang, agak jadi bocah mundur lagi. Emang kita tahu bocah lah bakal minta duit lah, kita lama-lamain bayangnya. Apa-apa kita bahasain dah. Bocah pegel, ya Pak, udah keburu begitu kan jualannya, syukur. Loh iya, lo kan tukang jualan, nanti dulu bang, tungguin, dah duit itu bocah. Bapaknya lagi sembahyang, lama banget ya, merah kemana tahu tukang jualannya. Kagak jajan tuh bocah. Insya Allah. Lah kita yang benar salatnya, sembahyang kita. Kita khusyuk, karena memang orang yang ketika tidak ada pengharapan selain Allah Subhanahu wa taala, dari segi ibadah pun beda. Coba kalau punya gaji sekian juta, dia kagak sembahyang juga gajinya tetap turun. Ya kan begitu ya? Iya, apalagi pegawai negeri, gua kagak sembahyang gua turun terus. Kan begitu. Iya, makanya ketergantungan kepada Allahnya rada kurang. Makanya saya mah kagak punya gaji. Ya orang, iya, nggak punya gaji, bener. Iya, kita mau gaji dari mana? Kita kagak punya kerjaan. Kita nggak pernah punya kantor, kan begitu. Siapa mau gaji? Ada kayak Kamal makan punya, dia makan kecamatan. Zainuddin ada kecamatan, punya sekolah. Saya mah kagak sampai menggaji. Malah kalau ke kecamatan kita malah habis duit. Itu. Ya Allah, tapi insya Allah ya. Saya pernah dicemburuin juga sama lurah. Temen ada yang jadi lurah, enak lu matat. Lah pernah enak lu matat bagaimana? Ya lumayan enak itu romannya. Ya romannya doang, lu yang enak tuh. Yang ada lu enak.
supaya apa aja kata dia. Ya emang begitulah. Tapi saya tawarin begini, tukar mulai seminggu dah, lu jadi ustad, gue jadi lurah. Agak mau dia. Iya, masya Allah. Itu saya punya anak 2, rezeki kayaknya susah amat ini rezeki. Sampai nyesel sih di pesantren, nyesel. Saya nyesel amat pesantren ini susah amat kerjaan. Karena dari pesantren masuk kuliah di IAIN sekolah agama lagi sama tuh Musad Alimi. Nah, dia mau pinter. Ya gitu makan kuliah padunya wah terus kasrukan doang. Dia mau pinter dia mah. Ya kalau ikut cerdas cermat aja kita mah kagak pernah menang. Iya dia mah pinter orangnya. Saya makan kagak ya. Urusannya masalahnya kagak bakalan aja deh. Sampai saya lakonin, maaf ini. Saya lakonin jadi kolektor, Pak. Jadi kolektor saya lakonin. Tukang tagih, asruk-asrukan mama tahu. Kalau kagak tonggeng-tonggengin orang kita. Ya Allah, ya Rahman. Tapi bukan itu jalan yang mesti kita lakukan, bukan itu. Karena kenapa? Karena saya nyarinya adalah uang, padahal salah. Salah kalau nyari duit. Duit mah jangan dicari, jemput. Dan nyari duit siapa yang buang? Jemput, beda jemput sama nyari. Kayak kita jemput penumpang apa nyari penumpang? Ke bandara nih, kita nyari penumpang. Dan nyari siapa yang mau? Kita mau bawa, coba jemput. Udah ketahuan tuh tempatnya mana di bandara, turun jam berapa dia? Jam 7, paling kagak setengah 7 kita udah standby di sana. Tuh namanya jemput rezeki, jemput duit. Kalau nyari duit mas budak nggak bakalan dapet. Saya nih model kemarin ini bukan nyari rezeki, bukan nyari duit, jemput duit. Paham? Nyari duit maka nggak dapet. Saya keliling-keliling juga nyari man, yang ngapain tat nyari duit kagak dapet. Nih saya lagi jemput duit. Nah, iya, masya Allah. Salah saya ketika itu. Saya diingetin sama bapak saya. Kata bapak saya, udah aja bocah aja lu ajarin. Bocah nih, ada yatim 3. Lama kelamaan alhamdulillah nambah terus nambah sampai banyak buat 200, sampai ada giliran pagi, giliran siang, giliran sore, giliran malam. Itu barokah alhamdulillah. Saya tanya sama bocah tong, lu ngaji pada pindah kemari, guru lu emang bagaimana? Gua ngajarnya enak pengapa? Nah, dia kagak, di Ustadz mah gratis ngajinya, kata dia begitu. Kata kali kita ngajar enak, ngarah gratis bocah. Tapi kita kagak masalahin, enggak dimasalahin. Biarin lu mau ngasih, syukur, kagak ya. Bodoh amat. Ya Allah ya Rahman. Karena memang kita masih kayak begitu modelnya. Ketika pada masa itu model saya, rupa saya kayak begitu, satu kali orang kampung saya mau pesantren, kagak. Mau mana pesantren? Ya, yang udah-udah tuh. Saya digituin. Orang mau pada pesantren, yang udah aja udah di kampung, hasil doang udah yang begini nih. Jujur, lu jangan kebelangsak ntar lu kayak dia. Ya Allah. Ya. Kagak ada yang mau masuk pesantren di kampung. Tapi wasilah kita ngajarin tuh bocah, ilmu kita mungkin walaupun gak banyak, bisa ikro kita ajarin, balighu anni walau ayah. Dan Nabi kan begitu, sampaikan walaupun kita bisanya ikro doang, kita ajarin tuh bocah. Alhamdulillah, saya yakin dan harus kita yakini bahwa Allah bakal memberikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah, anak saya kagak bisa kencing yang kedua. Agak bisa kencingnya melembung, asal kencing melembung gitu. Waduh. Lah, encing saya ngelihat waktu lebaran, wah ini mah kalau kagak disunatin, kata dia, ntar ke ginjal, bahaya ini. Kalau udah ginjal rusak, gagal ginjal, matinya kasih.
Kata saya ini encing nakut-nakutin apa ngajarin kita kata. Bener kata dia. Akhirnya kayak begitu. Udah dah sunatin aja. Di mana dokter? Jangan. No, di Sukabumi aja disunatin. Alhamdulillah dipinjemin si mobil sama dia Sukabumi. Kalian jalan kagak pakai rencana nyunatin, disunatin aja itu. Cuma bengkong. Alhamdulillah. Nyampe di rumah kan kita brodogin bocah. Iya, kata bapak saya, lu nyunatin kagak bilang-bilang. Ya udah emang bocah sakit, brodogin jegar pada nanya emang si Juri anaknya ngapa itu sunat, kagak bilangin, tapi kan mersen mah tetep makanan emang kagak ada lah dia pak lo paham anaknya sakit kagak nanyain jeruk kagak nanyain apa mersen makan ya tetep aja dia mersen. Alhamdulillah dikumpulin ada 4 juta dapat duit gara-gara bocah ngencing lembung dapat duit. Lah bocah umurnya baru 9 bulan, hidup juga kagak minta sepeda, kagak apa. Tinggal sekarang dia BK minta sepeda apa segala macam. Lu kemarin kan kata dia sunat nggak beliin apa-apa, Pak. Ya. Allah memberikan rezeki dari tempat yang kita kagak sangka-sangka. Kadang-kadang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita anggap kagak enak bakal ngenakin kita hidup mah. Atau sebaliknya yang kita anggap hidup itu enak buat kita bisa jadi kagak ngenakin buat kita. Tadi kan kagak enak kita, wah bencana emang susah, anak kagak bisa kencing. Coba, musibah bukan itu? Duit kagak punya, kerjaan sepadunya, anak kencing lembung begini lagi. Ada kita sempurna ya Allah, ini makan begitu sempurna susahnya maksud kita. Tapi kan beda apa yang Allah kehendaki, bukan itu. Alhamdulillah. Ya, ternyata Allah memberikan rezeki lewat sunat anak saya. Makanya anak saya mah sunat bayar dewek. Ya. Sampai beranak, alhamdulillah. Bini saya kagak keluar duit, keluar bocah. Allah ya rahmat. Terus lama-kelamaan terus ngajarin ngaji terus ngajarin bocah aja diajarin dah. Lah coba orang-orang tua kita emang ngapain itu? Ngajar ngaji doang. Saya punya orang tua di Pancoran kagak punya kerjaan apa-apa. Cuman dia mah selalu sama baca Quran setiap malam Jumat hatam itu. Setiap malam Jumat. Sama orang Waris juga begitu. Agak hatam-hatam. Setiap malam Jumat hatam. Jadi kalau malam Jumat itu kita pada kumpul baca doa, ngaminin doang, lah itu makan pada pulang dah. Terus setiap malam Jumat. Lanjutnya salat jamaahnya kagak pernah. Walaupun udah pakai roda begitu. Pakai roda tetap dia ke masjid. Ya kita kadang-kadang kaki kita tendangannya kencang banget bola. Main bulu tangkis kenceng banget tuh jepretannya, jebret membayang dewek mulu. Agak bisa ke masjid, tahu leklok pengapa itu orang. Ini mah yang pakai roda ke masjid jamaah. Saya pernah buktiin di masjid ini nih, Al-Madinah Ciledug, CBD. Ada tukang kerupuk buta, tukang kerupuk kemplang itu kan buta tuh. Masya Allah. Saya mau jalan kagak jadi berhenti. Udah bayang dulu, bayang mengapa malu tuh orang buta aja mau sembayang. Jadi orang buta berhenti di masjid, bayang dia. Lagi kedemak-kedemak nyari tempat wudhu begini aja. Ya Allah, kita ini masa yang melek begini kaki kagak. Kita kagak sembayang Isya, bayang Isya yuk. Sembayang Isya bareng deh. Orang buta habis sembayang udah selesai. Saya kepengen makan kerupuk beli kerupuk sama dia. Saya kasih duit 50.000, beli kerupuk 2, dikembalin sama dia 40.000. Kagak pakai ngitung-ngitung, tangannya nyogrol gini langsung ngambil 40.000 nih. Lah kata saya kagak salah nih orang baliinnya. Dibaliin saya 40.000. Saya beli lagi 20.000. Saya beli 2, dikembaliin cepat. Sampai habis duit saya 50.000 beliin kerupuk semua.
Kalau kita bagi duit orang buta belum tentu mau. Tapi saya beli kerupuknya 10 biji, girangnya bukan main. Allah jamin rezekinya. Itu ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Itu belum rezeki yang banyak lagi, yang besar lagi, baru segitu doang. Kebeli kerupuknya 10. Udah berapa untungnya itu? Orang dagang makan girang dibeli. Dibagi duit mah kagak girang. Kita nih dagang apa kayak itu ya? Kemudian nih gue bagi duit aja nih 10.000 kagak girang, tapi dibeli dagangannya untungnya padahal cuma 2.000 masih girangan dibeli dagangannya. Masya Allah, rezekinya ditanggung itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru bukti kecil yang Allah berikan, Allah pertontonkan kepada kita. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan saya kepada bapak-bapak model kayak begini ya. Ya ceritanya ya lumayan panjang, karena memang saya ingin mensiasati hidup dengan cara apapun, sampai saya nyuci sendiri. Ini beranak, lah siapa yang mau nyuci? Orang ada yang bilang inilah Ustadz mau bayar dibudakin sama bininya. Kita kata lu mau nyuciin popok anak gua, kita kata gitu. Kewajiban kita buat manggil pembantu kagak kuat bayarnya. Lah kan kita yang nyuci. Disalahin lagi aja Ustadz nyuci, disalahin. Padahal tukang bakso banyak banget yang nyuci, kagak disalahin lah kita. Ustadz lagi meres, Ustadz meres pakaian. Masya Allah. Hampir saya terus. Yang penting apa tekad kita? Saya lebih malu kalau anak istri saya nggak makan. Apapun akan saya kerjain asalkan halal. Alhamdulillah. Angon bebek pak, nyari kiong no di SMP 14. Tahu SMP 14 sono no, yang belakang belah sononya itu Arimbi dulu. Diamond. Sekarang mah apa lagi itu namanya? Lol, the best sekarang namanya. Itu saya nyari kiong kalau pagi. Masya Allah nyerogin kiong di belakang. Sekarang jadi perumahan apa itu namanya? Bumi apa kali itu? Bumi Mas Permai. BMR apa Bumi Mas Raya. Terus saya nyari ini tuh. Pulang, dikorekin. Makanya ngorekin kiong mas. Pinter. Panin bebek. Ya kan kita harus syariatnya kita jalanin. Duit dari mana keluarnya? Ya dari pantat bebek. Ya kan? Kita urusin bebek kagak banyak 10 ngarepin biar anak saya yang pertama itu kan nggak boleh nyusul, nggak boleh netel lagi, harus nyusu. Belinya dari mana? Pantat bebek, makanya doa kalau malam, Masya Allah, asal jam 2 kita lihat bebek telurnya baru 1, kencengin lagi doanya. Allah baru 1. Bagaimana ya Allah 1 kagak kebeli. Ntar aja subuh kita lihat mayan ada 4, ya Allah 4. Makanya kalau bebeknya ada 10, biangannya 10, lakiannya 1, 11. Itu kalau belum ada 9 kagak saya keluarin, walaupun udah jam 9 lewat juga. Pokoknya lu nelor dulu, pokoknya kalau kagak nelor gua kagak keluarin. Setiap hari karena proteinnya luar biasa tuh kiong. Nelornya luar biasa, man habis-habis double pantat kiong, pantat bebek. Kenyangan nelor. Ya Allah, saya apa namanya tuh? Dagang pastel di SD Cipete 4. Belakang ke Haji Mas'ad almarhum. Dagang pisang goreng. Baru-baru bocah demen banget beli, seminggu aja bosen pisang goreng mulu. Tapi kan kita punya kreativitas, diapain lagi nih pisang? Kita colok aja pisang pakai lidi. Yang kita oles-olesin blue band, kita taburin mesis, jual, bakar. Lah kata bocah pisang bakar. Lagu-laguin jadi apa aja dan masa bodoh. Yang penting bisa buat nafkahin anak istri. Ibadah kita lakukan. Itu juga sama, kita beribadah kepada Allah. Subhanallah. Saya berhenti nyari kiong gara-gara dikatain bocah.
Jadi ada acara muludan tuh di Majelis Taklim Al-Mujahadah. Saya mah hadir. Kebetulan cepot 3 setangkleh dulu lagi zaman itu. 3 serangkai. Belum datang-datang. Karena kalau manggil kiai itu kalau 3, kadang-kadang begitu, yang satu ngandelin duluan, udah jam berapa tahu kagak ada yang datang biar atuh. Akhirnya kata panitianya, Ustadz kan dulu dari Gintung ya, iya. Coba dah isi. Agak bisa, saya nggak biasa. Kata dia, masa Ustadz kagak bisa, ayo kata dia. Ngomong apa kek? Dalam hati, iya lu menyuruh ngomong apa aja. Yang penting lu aman lah, gue ntar bisa netes urusannya. Ayo dah. Daripada kosong Ustadz, daripada nungguin ini, akhirnya saya berangkat juga dan naik dah. Angkat. Pas lagi naik, itu bocah ada yang ngatain gini, itu nyari kiong mulu. BMR sono. Al-Mujahadah itu dekat sama tempat nyari kiong saya. Kalau saya inget itu, bisa kagak jadi naik saya. Nama di kuping kedengeran banget lagi. Itu nyari kiong mulu. Bocah kuat banget lah yang ngomong. Biarin kita simpen. Lagi-lagi ini wah hancur. Nervous kalau ada anak sekarang mah. Wah, kartu kita ketahuan tuh nyari kiong. Tapi belum tentu itu jelek buat kita. Saya ngomong sejadi-jadinya udah dah kita lagu-laguin bagaimana kayak alhamdulillah, mungkin orang kupingnya ada yang salah dengar. Ada yang merasa enak kali segala macam. Besok ada ngundang lagi 7 bulan. Udah biarin itu aja Ustadz Kiong, dia mah rada murahan. Kita kata mah kali enak rada murahan doang. Ustadz Kiong, terkenal Ustadz Kiong. Ustadz Kiong, Masya Allah. Terus sampai sekarang, alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sesuatu yang menurut kita mungkin kurang enakin, bisa jadi itu yang terbaik Allah putuskan buat kita. Belum tentu juga yang menurut kita enak itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Makanya saya mau buat teman-temannya santri, ya jangan putus harapan ya. Itu saya kemarin beli toren bos ya, bos limbah itu alfianya ngelotok di sini nih, dekat pesantren Asidikiyah. Iya, ada tukang limbah tuh kan, ada drum gede-gede tuh, alfianya ngelotok kata saya. Nah saya nyantri dulu kata dia. Masya Allah, rezekinya nggak ada yang kita nggak pernah tahu urusan rezeki. Yang terpenting itu jangan kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Itu senantiasa jangan sampai kita abaikan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Insyaallah mudah-mudahan saya sekarang jadi kayak begini ya, dulu memboro-boro, pipi juga kagak dagingnya. Iya, pipi kagak daging. Iya, pada kasihanan orang lihatnya. Ya, tapi sekarang alhamdulillah banyak orang pada mau nyantren. Ya, karena kenapa? Oh ternyata santri juga bisa berhak punya mobil. Santri juga bisa berhak beli tanah. Bisa. Santri juga berhak buat meja rumah. Oh, santri juga bisa berangkat haji, menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Sekarang bondong-bondong udah santrenin. Saya mah takut entar dibocah kagak jadi apa-apa itu. Ya kan kayak begitu. Makanya jangan sekali-kali ketika kita mau nyantrenin, didik anak kita likasbi rizki. Salah besar. Tapi dalam rangka mendidik anak-anak kita tidak ada likasbi rizki, yang ada adalah likasbil ilmi atau likasbi ridha illahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali mungkin sedikit bekal buat kedua mempelai, mudah-mudahan bersabar dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga. Insya Allah harapan kita berdoa mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini
yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Dengan wasilah Fatihah mudah-mudahan sahibul bait diberikan keberkahan dalam hajatnya, kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita juga dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan limpahan taufik hidayah. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya ghafur. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah bi syirril Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala'i rahman ya dafi'al bala'i rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma alif kana kama Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma Khadijatul Kubra wa Aisyatir Ridha wa kama alafta baina Ali bin Abi Talib ma Fatimatiz Zahra. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Mukarram Kiai Haji Zuhri Fauzi. Alhamdulillah sama-sama kita dengarkan hikmah walimatul arsh yang intinya setiap rumah tangga pasti kita akan menemukan banyaknya masalah-masalah. Kunci daripada masalah tersebut yaitu kita harus bersabar dan tentunya tetap bertawakal, bermunajat kepada Allah agar kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Acara demi acara telah kita lalui bersama-sama dan tadi telah ditutup oleh doa. Saya selaku pembawa acara dan mewakili dari Suhaibul Hajat pada kesempatan malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran bapak-bapak semua yang ada di sini. Mudah-mudahan segala niat tulus ikhlas langkah bapak-bapak semua hadir di sini, Allah selalu memberikan pahala yang berlipat ganda, keberkahan kepada kita dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Dan kemudian tuan rumah telah mempersiapkan jamuan yang berada di sebelah barat. Silahkan bapak-bapak untuk menuju sana. Dan akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala hal. Dan tentunya marilah kita tutup acara dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.